Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, ketemu lagi dengan kami dari channel News Line Official. Saudara-saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang kami muliakan, yang kami banggakan. Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah, diberikan umur usia yang panjang, yang penuh barokah, maghfirah, hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian semuanya diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Nah, selalu kita ingatkan, untuk selamat di dunia dibutuhkan ilmu, untuk selamat di akhirat dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari Ormaunum Habib Ba'alawi yang hanya bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi tetapi tanpa bukti yang kuat. Karena selama ini dia hanya mendasarkan kepada kitab karya dari kalangan Ba'alawi sendiri, dari kalangan internal Ba'alawi. Bahkan mereka berdasarkan kajian kitab nasab secara filologi dan tes DNA, mereka tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Menurut Dr. Sugeng, kalau berdasarkan tes DNA, Ba'alawi itu mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih saudaraku, jejak kaki sudah hadir menemani kita ya. Jadi kali ini kita akan membahas tentang fenomena eksistensi yang disebut dengan Habib Unyil yang sekarang sedang viral. Siapa Habib Unyil? Tentu kalian sudah paham orangnya. Saudaraku, Habib Unyil yang dulu suka mewajibkan tes DNA dan sekarang dia tidak bersuara sama sekali. Dia tidak pernah membahas nasab dalam konteks tes DNA ya. Malu sendiri dia. Itulah bukti Habib Unyil ini menutupi kebenaran ya. Habib Unyil dulu pernah kowar-kowar meminta siapa yang mengaku keturunan Nabi wajib tes DNA, tetapi kini dia dalam ceramahnya justru framing kepada Kiai Haji Imaduddin Utsman. Dia tidak pernah lagi membahas masalah tes DNA. Ya, yang apa diisinya di dalam ceramahnya? Di dalam ceramahnya belakangan sering mengatakan Kiai Imaduddin Al-Kaburi, ya kan? Nah, ini yang kita sering sampaikan. Berarti yang namanya Habib Unyil ini menutupi kebenaran, terutama tentang dirinya sendiri. Tetapi 1000 kali dia berbohong, 1000 kali Habib Unyil menutupi kebenaran, kebenaran itu menemukan jalannya sendiri. Ya, saudaraku, sebelum saya lanjut nih, dari jejak kaki saya baca dulu. Mantap Mas Bro, tagih terus tentang statement Habib Unyil tentang tes DNA. Iya kan? Iya kan? Jadi persoalan polemik nasab ini sebenarnya sudah diselesaikan oleh Habib Unyil dengan tes DNA. Tapi sayang sekali Habib Unyil tidak berani. Sekarang malah memalsukan cerita tentang Wali Songo, ya, Sunan Gunung Jati diba'alawikan. Dia sekarang lagi yang namanya safari, ya, safari dakwah saudara Habib Unyil ini. Katanya mau dikabarkan ini ke mana? Ke Madura katanya. Jadi Habib Unyil punya agenda mau ke Madura katanya. Masyarakat Madura yang otaknya itu masih cerdas, saya yakin tidak membutuhkan Habib Unyil. Kecuali sebagian orang yang barangkali masih menjadi budak Habib Unyil. Ya, nah belakangan ini viral lagi nih Pak Habib Unyil ini ya. Dia menyuarakan lagi yang namanya khilafah ya, khilafah. Oleh karena itu sebenarnya bahayanya dari doktrinasi yang berdasarkan fahamnya Habib Unyil ini harus dilawan, karena ini merupakan bahaya laten ya bagi bangsa dan negara. Saya masih ingat bagaimana dalam kisah PKI yang sekarang sudah dilarang. Nah, Habib Unyil ini kan juga punya organisasi yang yang sudah ditutup ya, yang sudah dilarang oleh pemerintah, yaitu Front Pembela Islam. Nah, jangan kita itu santai, karena apa? Front Pembela Islam itu walaupun dilarang itu menjadi bahaya laten. Sewaktu-waktu bisa muncul kembali, saudara. Apalagi Habib Unyil masih punya banyak pendukungnya ya. Ini saya tunjukkan videonya ya. Ini dari Gusmar ya. Gusmar membuat konten juga tentang Habib Unyil ini. Kita simak ya. Habib Rizik ini mendukung demokrasi. Saya mendukung syariat Islam. Saya mendukung khilafah. Saya mendukung syariah. Saudara, kita pengen Indonesia ini menjadi NKRI bersyariah. Saya tidak akan mengkhianati perjuangan tersebut. Kumpul rame-rame.
Jadi saudaraku, Habib Unyil tidak mau kembali membahas masalah tes DNA, tetapi sekarang yang sering diulang-ulang lagi, kalau soal ini dia nggak takut lagi dia membahas berulang-ulang, yaitu tentang pembentukan negara khilafah. Dia itu orang yang tidak setuju dengan demokrasi katanya, ya kan? Dia masih berjuang ingin menegakkan khilafah. Nah ini kan juga tanda bahwa Pak Alawi ini dalam tanda petik berbahaya, terutama oknum-oknum pengikut Rizik Syihab ini, ya kan? Berbahaya saudaraku, ya. Tampaknya kalau soal tes DNA dia nggak mau mengulangi lagi pembahasannya, tetapi kalau soal khilafah dia mau, ya, dia masih mengulang, ya. Jadi Pak Rizik, kamu jangan malu kalau soal tes DNA, kenapa nggak pernah kamu bahas lagi, ya? Masuk ke dalam satu partai, katakan Partai Nasionalis Islam. Tujuannya untuk menerapkan syariat Islam sebagai hukum positif di Indonesia. Yang satu partai lagi, Partai Nasionalis Sekuler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Itu tadi cuplikan dari pidatonya Rizik Syihab di Bandung hari Sabtu kemarin. Wow, masih baru dong, ya. Di Bandung Rizik Syihab hari Sabtu kemarin masih mengulang masalah khilafah, tapi dia nggak pernah mau mengulang tentang tes DNA. Berarti dia sangat takut sekali dengan tes DNA, ya. Dari jejak kaki nih, semoga lebih banyak lagi para YouTuber yang menagih tentang statement Habib Unyil tentang tes DNA. Habib Unyil seolah-olah pura-pura gak ingat tentang statementnya tentang tes DNA. Ya benar Bang, pura-pura saja dia, ya. Kemudian dari Bang Muhammad Juweni, Purwakarta, Jawa Barat, hadir. Terima kasih dari Purwakarta. Kemudian dari Bang Maksum, terima kasih Bang Maksum hadir. Si Unyil ketakutan sendiri dengan tes DNA. Nah iya, dia sekarang ingin mengalihkan isu, kembali membahas hal-hal yang sifatnya politik, ya saudaraku. Habib Unyil ketakutan kalau membahas tes DNA. Sekarang teriak-teriak khilafah lagi, khilafah. Cobalah teriak-teriak tes DNA lagi gitu, ya. Biar nyonyor mulutnya itu. Parah ini Pak Habib Unyil ini, ya. Nah, kita coba dengarkan apa yang disampaikan oleh Gus Semar nih. Ya, bagus sekali nih saudara. Ternyata Habib Unyil nggak mau bahas tes DNA lagi, sekarang bahas khilafah, saudara. Pidatonya Rizik Syihab di Bandung hari Sabtu kemarin dalam tajuk acara dialog keumatan, dialog kebangsaan 100 ulama dan tokoh Jawa Barat di Bandung kemarin. Ya, ulama versi mereka tentu saja, tokoh versi mereka. Ya, si Rizik ini selalu membranding bahwa golongan Habib itu ulama, saudara. Termasuk dirinya sendiri itu, dia percaya diri menyebutnya dirinya adalah ulama. Ya, tentu saja kalau menurut kita ya nggak layak. Rizik seseorang yang tidak memenuhi kriteria sebagai ulama. Kecuali para muhibin, ya silakan saja, ya silakan saja. Tapi kita sadarkan, ulama tidak seperti Rizik Syihab kalau itu ulama yang benar. Jadi kalau memang dia ingin memaksakan diri sebagai ulama, justru akan menjadikan nama ulama buruk. Akan menjadikan ulama buruk namanya nanti, ya. Si Unyil pelintat-pelintut pura-pura tulis saja, udah pikun, ya. Dari Bang Sriono, semua Habib wajib tes DNA atau wajib diratakan. Habib Unyil kemana? Mantunya kemana? Sebenarnya Habib Unyil sama menantunya nggak mungkin kalau tidak ngerti tentang masalah tes DNA. Itu mereka udah kong kali kong. Dulu yang mewajibkan itu mertua, yang mewajibkan mertua. Nah sekarang karena ketahuan ya dari tes DNA dia palsu, maka melalui menantunya mengharamkan. Ya antara menantu sama mertua nggak mungkin lah kalau diem-dieman tidak ada komunikasi, ya kan. Dari Pagar Kemangi, sekarang klan Plat G fokus ke galang dukungan dan doktrinasi. Benar, saya setuju Bang. Kita duga
agenda yang dibuat oleh Rizik Syihab, katanya membuat safari dakwah ini, yang katanya juga mau ke Madura. Wah, dia mencari dukungan kepada muhibin-muhibin yang ada di Madura. Kita tahu banyak sekali kan muhibin di Madura. Ada seperti misalnya Bapak Ali Badri itu ya, Ali Badri yang dulu pernah viral Ali Badri Jaini kalau nggak salah ya, yang viral footnote-nya yang berusaha mendikte Pak Kapolda supaya menghalangi atau memblokir Kiai Madudin untuk datang ke Tuban waktu itu, viral itu ya. Banyak itu memang muhibin di Madura, saudara. Ya, banyak sekali, termasuk Pak Idrus Ramli itu katanya juga dari Madura, katanya. Walaupun dia tinggal di Jember, katanya. Termasuk si Jaini yang konten kreator, YouTuber itu ya, itu juga dari Madura. Ya kan? Dari Suhada 77. Kiai Imad versus Pak Alawi, si Unyil kata DNA halal bocil Hanif kate haram ya menurut Hanif itu. Bahar sampai mati gak mensohikan nasab Wali Songo. Si Unyil di Banten teriak kalau Wali Songo suri nasabnya, sohih nasabnya itu ke keluarga Ba'alawi. Nah, ya kan? Mereka ini lagi kebingungan. Jadi 1000 kali Habib Unyil itu berbohong, kebenaran menemukan jalannya ya. Ya, ulama versi mereka tentu saja, tokoh versi mereka tentu saja. Nah, dalam pidatonya itu secara terang-terangan Muhammad Rizik Syihab mengungkapkan jati dirinya. Ia masih ingin NKRI bersyariah, ia masih ingin khilafah. Dia mendukung NKRI bersyariah, dia mendukung khilafah. Secara jelas, tegas disampaikan sendiri dalam pidato tersebut. Ini artinya apa? Ini tidak main-main. Artinya Muhammad Rizik Syihab masih ingin melawan negara di dalam prinsip-prinsipnya. Ia tidak terima dengan prinsip-prinsip negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa kita. Dan ini tidak main-main. Ini sangat prinsipal dalam kita berbangsa dan bernegara. Tidak boleh siapapun merubah prinsip-prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Ya, setuju ya. Jadi kita harus benar waspadai. Sehingga fahamnya yang ditebarkan Rizik ini harus diwaspadai. Ini bisa menjadi bahaya laten bagi Pancasila, bagi NKRI ya. Dari jejak kaki, dari sini kita lihat gerombolan Habib Unyil, Bahar, dan Hanif, dan lain-lain selalu menginjak perkataannya sendiri. Muak lihatnya ya. Ya Bang, betul. Kita sudah punya Pancasila, sudah punya Bhinneka Tunggal Ika. NKRI harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati. Tidak boleh diutak-utik oleh siapapun. Apalagi seorang Rizik Syihab yang notabene adalah keturunan imigran dari Yaman. Mau merubah prinsip kita di dalam berbangsa dan bernegara. Mau menganulir kesepakatan besar para pendiri bangsa ini di dalam berbangsa dan bernegara. No way. Tidak bisa, saya setuju Gusmar. Apalah artinya seorang Rizik? Dia hanyalah orang yang mengaku curian Nabi, berusaha mencari simpati dengan mengaku orang yang memiliki otoritas keagamaan sebagai keturunan Rasulullah. Apalah artinya si Rizik? Kita terus terang tidak melihat kontribusi Rizik Syihab kepada negara ini, ya kan? Tidak bisa dibiarkan ini. Aparat keamanan kita harus waspada. Dia mengatakan bahwa apa yang digagaskan ini, dilontarkan di Bandung ini, sudah disampaikan di berbagai forum, di mana Rizik Syihab akhir-akhir ini melakukan roadshow dan lain sebagainya itu. Ya, jadi di dalam pidato tadi, kalau saya simpulkan, dia mengkritisi adanya multi partai di negara ini hari ini. Menurutnya bahwa banyaknya partai di Indonesia membuat negara ini dalam bahaya kehancuran karena bisa diatur oleh oligarki. Dan dia kemudian mengusulkan usulan atau solusi menurut dia adalah partai cukup dua saja, partai Islam dan partai sekuler. Ini kan luar biasa nih modus ini. Jadi kalau ada dua partai dinamai partai Islam, partai nasionalis Islam, ini tadi usulan dari Rizik Syihab, yang kemudian lawannya adalah partai nasionalis sekuler.
kurang ajar. Jadi dia mau menjadi seorang penguasa sekarang, saudara. Nyata sekali ya, ambisi Rizik Syihab itu sebenarnya dia ingin menguasai NKRI dengan menggaungkan negara yang berpaham khilafah. Ya, jadi benar sekali nih dari saudaraku Bang Sulaiman Al-Fatih ya, benar sekali komentarnya luar biasa. Tapi tidak usah ya saya baca itu, yaitu Dajjal Rizik. Dari jejak kaki, banyak orang-orang yang sudah tertipu dengan gerombolan Habib Unyil ini. Ujung-ujungnya diperbudak dari pagar kemangi. Saudaraku, setanah air, mari sadar mereka laksana virus bagi negeri ini. NKRI harga mati ya. Kalau mau khilafah, pergi ke Timur Tengah sana ya. Habib sama dengan himpunan anti Belanda ingin berkuasa. Cocok. Ya kan, luar biasa dari pagar kemangi. Ya, kita lanjut dari Gusman nih. Partai nasionalis sekuler. Kita bisa bayangkan seandainya itu diwujudkan, kampanyenya seperti apa coba? Bahaya. Nah, ya. Bagaimana kita bisa membayangkan Muhammad Rizik Syihab Islam atau keren. partai Islam? Kacau. Partai identitas terang-terangan dia kan. Lalu kita sedang mengkampanyekan hindari politik identitas karena itu bisa memecah belah bangsa ini, merusak persatuan. Betul ya, politik identitas sangat berbahaya dan itu pernah diuji cobakan oleh Rizik ketika Pilkada DKI ya. Loh, kita bisa bayangkan coba kampanye kayak apa? Mari kita sebagai umat Islam pilih partai Islam. Siapapun yang tidak memilih partai Islam berarti dia memusuhi Islam. Kan begitu nanti. Kalian Muslim, partai Islam baik gak baik? Kalau yang tidak memilih partai Islam, menurut Anda baik apa tidak? Nanti bawa-bawa agama jelas pastinya. Kalau Rizik nanti bisa membentuk partai ya tadi ya kita dengar dari Gusmar itulah ya. Kalau nggak memilih partai Islam dosa, tidak memilih partai Islam masuk neraka, begitu nanti itu. Wah kacau nanti. Ya dari Bang Jejak Kaki, entar kalau Habib Unyil dipanggil polisi pasti bilang gini, kami dijolimi saudari ya. Asli muak lihat framing Habib Unyil. Nah nanti kalau dia dipanggil polisi lagi dia pasti akan membuat sebuah framing ulama dikriminalisasi gitu. Ulama dari mana gitu. Dari Bang Sobrindra Manyu, wahai saudaraku, tolong tolak ceramah-ceramah Rizik di seluruh Indonesia. Ini kayaknya dia kan sedang tebar pesona, sedang roadshow, sedang safari dakwah di berbagai tempat di Nusantara, saudara. Termasuk yang sedang viral katanya mau ke Madura nih, ya Pak Rizik nih. Ya karena lawan, biasanya begitu, lawan, takbir. Aduh, gawat ini, bahaya nih. Bahaya, saudara. Ya walaupun masih dalam bentuk gagasan, saya kira aparat keamanan tidak boleh membiarkan ini. Namun lagi banyak partai begini aja yang kalah aja kemudian terus-terusan masih menghujat terus. Apalagi kalau kemudian di partai Islam dan partai sekuler. Lah ya orang-orang yang ada di garis partai sekuler pasti akan terus-terusan dikecam nih kelompok-kelompok sekuler musuh Islam kan begitu. Akan menyuburkan kampanye politik identitas yang luar biasa. Dan kalau itu dilakukan, Bhinneka Tunggal Ika hancur lebur, Pancasila hancur. Ya, kita nggak ingin kan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila hancur oleh si olahnya Rizik ini, saudara ya. Dari Bang Sekonar Sembar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Gus, selamat pagi saudaraku ya, dan juga untuk semuanya. Dari Bang Margono, wajib diwaspadai Rizik Syihab karena dari omongan yang selalu diprovokator, dan framing ya, selalu provokator dan framing. Ini ada yang backing di belakangnya, Gus. Wow, iya ya. Ya memang kayak si Bahar itu juga punya banyak muhibin dari kalangan pejabat itu ya. Dari Bang Sulaiman Al-Fatih, Dajjal Ba'alawi gak bakal menang melawan seorang yang berilmu, yang alim dan alamah seperti Kiai Maduddin Al-Bantani. Kalau golongan Dajjal Ba'alawi ngedepankan otot, makannya jadi
tolol. Makanya jadi tolol gara-gara mengedepankan otot. Ya, kemudian dari Bang Sekonar Sembar, membiarkan nasabah Alawi di NKRI, tunggu saja 20-30 tahun NKRI akan hancur dikuasai cucu imigran Yaman. Ya, anak cucu pribumi asli akan terusir ya, terusir dari NKRI. Minimal nanti kita sebagai pemilik bangsa asli menjadi budak, saudara, sudah nyata. Kalau menjadi budak sekarang sudah terjadi ya. Kita diperbudak spiritual oleh mereka, dibohong-bohongin oleh doktrin mereka itu ya. Ini yang harus kita waspada. Oh, Bhinneka Tunggal Ika hancur lebur, Pancasila hancur lebur, NKRI hancur lebur. Maka tentu saja usulan Muhammad Riza adalah usulan yang sangat berbahaya bagi keutuhan Pancasila, bagi keutuhan bangsa Indonesia, bagi keutuhan NKRI. Apalagi tadi mengatakan kalau yang menang nanti Partai Islam. Ya benar Bang. Ini dari Bang Munawar. Aksi penurunan foto Ba'alawi di rumah-rumah mulai banyak diturunkan, diganti ulama pribumi. Ya benar. Ya, itu sudah viral nih. Kita serukan untuk apa kamu pajang foto-foto Ba'alawi itu. Banyak orang sadar. Tentu saja yang jadi oposisi partai sekuler. Kalau yang menang partai sekuler, Partai Islam jadi oposisi. Teorinya tidak semudah itu, prakteknya bisa mengerikan. Musuh ini yang jadi, kita umat Islam tidak akan terima negara yang dipimpin oleh orang-orang sekuler, kan begitu. Bangkit umat Islam, lawan tokoh-tokoh sekuler. Penak. Negara ini adalah negara yang sudah disepakati oleh para pendiri kita, tokoh-tokoh bangsa sebagai negara Pancasila. Semuanya saya, negara Pancasila yang melindungi seluruh umat agama di Indonesia, seluruh budaya tanah air kita. Jangan paksakan kemudian harus menggunakan hukum-hukum Islam, hukum agama di negara ini. Hancur lebur nanti agama yang lain. Partai Nasionalis Islam dengan tujuan visi misi ingin menegakkan syariat Islam. Partai yang mencita-citakan hukum positif di negara ini ditegakkan atas dasar syariat Islam. Lo yang non Muslim bagaimana? Yang agama Kristen, Buddha, Hindu dan lain sebagainya mau ditaruh di mana? Wong yang negara yang sudah menerapkan syariat Islam, yang seluruh penduduknya Muslim, tidak ada partai sekuler, itu saja peperangan, konflik berdarah. Sampai sekarang nggak selesai-selesai ya. Nah, jadi saudaraku kita perlu sampaikan dasar Pancasila, filosofi bangsa ini sudah tepat. Nggak usah dirubah-rubah karena negara kita negara yang majemuk, yang plural, berbagai macam agama ada di situ ya. Berpuluh-puluh tahun tidak pernah berhenti kok. Jangankan mau dihadapkan umat Islam, partai Islam dengan partai sekuler, dengan kampanye-kampanye mereka. Ya hancur lebur. Afghanistan itu, semua penduduknya Muslim. Dengan faksi-faksi partai Islam yang berbeda, ada Al-Qaeda, ada ISIS, ada Mujahidin, ada Taliban. Sampai hari ini belum pernah selesai konflik, sama-sama Muslim. Apalagi kemudian dihadapkan antara Muslim dengan non-Muslim dalam konteks partai politik. Ya Allah, bubar pasar negara ini. Jangan begitulah Kang, jangan diterus-terusin. Kalau kalian hidup di Indonesia ya, seluruh keturunan imigran Yaman ya, tidak hanya Muhammad Riza, seluruh keturunan imigran Yaman, Anda mestinya berterima kasih hidup di Indonesia. Kalian mestinya berterima kasih dengan bangsa Indonesia yang telah menerima kalian lebih dari yang diperkirakan, lebih dengan penghormatan dibanding di negara kalian sendiri di sana. Syukurilah, terima prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara yang ada di negara ini. Jadilah warga negara Indonesia yang baik dan benar. Taati hukum-hukum yang ada di sini. Jangan seenaknya sendiri memprovokasi loh, keturunan pengungsi kok mengatur-ngatur negara. Dari mana ceritanya? Mana sih? Kalau kalian tidak puas dengan hukum-hukum negara yang ada di tanah air kita ini, yang ada di Nusantara ini, nggak usah memaksakan diri mau berangabrik sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara. Tidak usah ada memaksakan partai Islam ingin menegakkan syariat Islam, ingin menegakkan khilafah di sini. Silakan Anda pergi ke negara asal kalian di Yaman sana,
Kampanyekan apa yang kalian inginkan, ingin menegakkan syariat Islam di sana negaranya, atau di Suriah, atau di Irak, atau di Iran, di Afghanistan sana, negara-negara yang sudah menerapkan syariat Islam. Jangan di sini, jangan dipaksakan. Mau ngobrak-ngabrik tatanan negara namanya ini. Enak baik, keturunan pengungsi tinggal manut. Pengungsi tamu tuh manut dengan tuan rumah. Ya, itu etikanya begitu, termasuk di dalam berbangsa dan bernegara. Jangan bikin gaduh, jangan bikin masalah. Oh, kalau keturunan pengungsi di sini kok bikin gaduh, bikin masalah, ingin ngobrak-abrik sistem kita di dalam berbangsa dan bernegara, ya harus kita evaluasi keberadaan mereka di sini. Kalau perlu dicabut kewarganegaraannya aja, bikin gaduh terus sih sudah dibubarkan FPI itu karena ingin berada di bawah naungan khilafah, kok masih bikin pola seperti ini? Ya kalau perlu cabut aja kewarganegaraan Indonesia seluruh keturunan imigran Yaman. Cabut kewarganegaraan Indonesia sehingga kemudian bisa kita pulangkan ke Yaman sana. Berapa jumlahnya paling ya 200.000, 300.000. Muhibin-muhibinnya yang kira-kira masih cinta dengan mereka, ya silakan ikut saja sana, pulang ke negara Yaman. Kalau mau jadi jongosnya di sana. Ini prinsipal sekali loh. Kampanye Rizik Syihab tadi prinsipal sekali dalam konteks berbangsa dan bernegara. Ini bukan urusan nasab lagi. Urusan nasabnya sudah terputus. Ini mau bikin gaduh di negara ini. Ya itu menurut saya, usulan saya begitu. Kalau Muhammad Rizik Syihab dan para klan Yaman yang lain tidak rito, tidak mau menerima di dalam kita berbangsa dan bernegara dengan hukum-hukum yang ada di negara ini, dengan dasar negara kita, dengan undang-undang dasar kita, dengan Bhinneka Tunggal Ika ini, dengan NKRI ini, monggo pulang saja ke negara Yaman. Pulang saja sampean ke negara Yaman. Sampean ini keturunan pengungsi di sini ditolong, dihormati, ulama macam-macam mau merubah prinsip-prinsip kita berbangsa dan bernegara, ingin menegakkan NKRI bersyariah segala, ingin khilafah, sana tegakkan di Yaman sana. Ini Pak Prabowo saya kira harus tahu ini, mereka itu kelompok-kelompok kecil tapi suaranya terus-terusan mau bikin gaduh bangsa dan negara. Enak saja, cabut saja kewarganegaraannya kalau itu. Ya, saya juga sepakat nih, keterlaluan. Masih saja berkuar-kuar, padahal dia sudah sering keluar masuk penjara, nggak ada jera dia. Ya, khilafah, kurang ajar. Sekali lagi kita setuju ya, dicabut kewarganegaraannya, pulangin ke asal negara leluhurnya, selesai sudah. Kalau mau menegakkan khilafah di Yaman sana silakan. Memang orang-orang Balawi ini kurang ajar bener ini. Wah, sudah diberikan pembinaan di lapas ya berkali-kali, masih saja adu domba umat bangsa kita itu ya. Dari Bang Andra Nugrani, aku heran, katanya Habib Ba'alawi, katanya guru Ma'rifat, kok gak punya akhlak begitu, kok gak ngerti maknanya. Iya, ya jelas kalau seperti itu berarti dia hanya pura-pura saja itu. Ya, pura-pura alim, pura-pura ulama, pura-pura keturunan Nabi, hanya ingin mendapatkan kemuliaan duniawi ya. Kalau seperti itu nyatanya. Dari Bang Cek Dinata, setiap isi dakwah Habib Ba'alawi tidak jelas faedahnya, kurang ilmu agama, banyak iklan promosi nasab, lebih bagus dengar berdebat lintas agama. Bang Zuma jelas banyak manfaat ilmu agamanya. Terima kasih komentarnya ya. Dari Bang Muhammad Monawar ya. Ayo dukung terus saudara-saudara ulama Nusantara. Oke saudaraku, itu aja ya yang kita bisa sampaikan pada hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kekhilafan, ketidaknyamanan. Ini adalah live streaming, kalau misalnya ada gangguan jaringan internet maka kalimat bisa terputus dan tidak jelas, mohon dimaklumi. Teruskan diskusi, tulis di pendapat Anda di kolom komentar. Ngeri saya dengerin si Rizik ini. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka.